Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini hari Selasa, saya akan membahaskan aksi nyata tentang budaya positif di modul 1.4. Nah, pembebasan budaya positif ini nanti sebelum kita ke budaya positif, kita akan melihat dulu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Karena filosofi Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Baik, kita tonton dulu ya untuk video mendidik menyeluruh, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di modul mendidik dan mengajar. Modul ini terdiri dari beberapa materi yang akan kita pelajari bersama. Kali ini kita akan membahas materi mendidik menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar kita dapat memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Ibu dan Bapak Guru, pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibu dan Bapak Guru, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tubuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani mungkin dapat memperbaiki keadaan tanaman padinya atau bahkan menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Bagaimanapun, ikhtiar yang terbaik yang dilakukan oleh petani untuk tumbuhnya padi tidak akan dapat membuat tanaman padi itu tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman lainnya. Seperti itulah peran pendidik yang bisa menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ibu dan Bapak Guru, ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan, sebagai kunci untuk mengasah keterampilan berpikir, memajukan kecerdasan batin, dan melancarkan hidup pada umatnya. Oleh karenanya, pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya, agar murid dapat mewujudkan kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Sebagai pendidik, kita perlu cermat dalam menempatkan pendidikan pikiran murid sesuai dengan konteks pendidikan nasional berdasarkan garis-garis bangsa atau
kultural nasional yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan keterampilan berpikir murid. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Ada murid yang tidak memiliki kesempatan mendapatkan tuntunan yang baik, sehingga ia cenderung tidak dapat menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan atau potensinya dengan maksimal. Ada juga murid yang mendapatkan tuntunan dengan baik, namun kekuatan atau potensinya tidak dapat tumbuh atau berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh yang membatasi tumbuh kembangnya potensi yang ia miliki. Sebagai orang dewasa, kita dapat berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Seumpama dua garis yang saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi, yang pada akhirnya berkunjung menjadi satu. Dua garis itu adalah garis dasar yang menggambarkan potensi dari murid, dan garis keadaan yang menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Kedua garis ini saling berhubungan, yang menurut ilmu pendidikan disebut konvergensi. Buah dari tuntunan kepada murid adalah berkembangnya akal budi murid yang mendorong terciptanya kebudayaan. Kebudayaan bangsa yang menjadi ciri khas dan dasar perubahan zaman di tengah-tengah kebudayaan-kebudayaan negara lain membuat kita kadang-kadang khawatir akan tergerusnya kebudayaan kita. Meskipun adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat berubah karena akal budi manusia juga berkembang, kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap ada, menjadi pilar utama dalam memajukan pendidikan nasional. Contohnya, kebudayaan gotong royong, membersihkan dan menghias kelas, serta sekolah yang melibatkan murid dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat dan tentu saja akan membantu murid atas kehidupan dan perhidupannya. Dan yang paling utama dan yang paling penting yang dapat membantu keberlangsungan hidup sebagai bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran di kelas kita saat ini? Apakah kita sudah mendidik anak dengan menyeluruh? Atau mungkin kita hanya sebatas mengajar? Mari kita refleksikan bersama-sama. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Barusan kita sudah menyaksikan tentang mendidik menyeluruh yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi? Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Coba sekarang kita renungkan apa yang kita lihat barusan, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran kita di sekolah, di kelas? Di sini tadi ada pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Coba Bapak Ibu Guru renungkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu maksudnya bagaimana? Kita menuntun anak sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan itu adalah keselamatan raganya, ini badannya. Kebahagiaan itu adalah jiwanya. Jadi kita sebagai pendidik yaitu menuntun anak agar dia mencapai keselamatan secara lahir, kebahagiaan dan batin. Kebahagiaan itu batin. Jadi kalau sudah kita menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan, insya Allah anak itu sampai dia lulus, sampai dia bermasyarakat, insya Allah budaya positif yang sudah tertanam pada dirinya akan melekat. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, seperti tadi disampaikan bahwa guru ibaratnya petani menanam padi. Coba sebagai petani bagaimana sih agar padi itu tumbuh
dengan subur, Diberi diberi pupuk, dirawat, dirawat, disangkani, ya Bu ya, dikasih air yang cukup, diperhatikan. Jadi sesuai dengan kodratnya, ketika petani menanam padi, maka dia merawat padi sampai tumbuh padi yang subur. Subur, akhirnya banyak ada padinya. Gitu. Jadi kalau kita menanam jagung, ya kita merawat jagung. Jadi kodratnya anak itu. Jadi nggak mungkin kita menanam padi terus tumbuh jagung. Jadi seperti itu, pendidik itu ibarat petani, sedangkan anak didik adalah benih yang kita tanam. Jadi kita bisa memupuknya, kemudian kita memberikan sinar matahari yang cukup, memberi pengairan yang cukup, agar supaya anak tumbuh jadi sesuai kodratnya. Nah, kemudian tadi juga ada pendidikan menuntun. Menuntun itu berarti bagaimana nih? Menuntun, mengarahkan gitu. Jadi menuntun itu mengarahkan gitu. Bukan ini, kamu harus begini gitu. Bukan, tapi kita mengarahkan, menuntun gitu. Baik, next kita masuk kepada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini ada konsep inti modul budaya positif. Nah, budaya positif di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk pada konsep inti modul budaya positif ini, saya mau bertanya dulu, disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benaknya panjenengan? Disiplin. Mengikuti sesuai dengan norma-norma yang Gitu. Jadi peraturan, ya Bu. Oke, jadi katanya Bu Darsi barusan mengikuti sesuai dengan norma-norma yang ada. Intinya peraturan. Peraturan. Nah, kita bagaimana sekiranya kata disiplin ini kan kita sudah di mindset kita bahwa disiplin itu ada peraturan. Sepertinya kalau peraturan itu sangat menakutkan sekali kalau bagi anak-anak. Nah, kita perlu menjadi disiplin. Nah, caranya kita harus merubah paradigma tadi. Paradigma bahwa disiplin adalah peraturan, tidak ya. Kita rubah paradigma itu sesuai dengan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, caranya di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif, bagaimana kita mendisiplinkan anak tanpa harus mengatur? Coba, agar anak menjadi disiplin tanpa ada aturan dari kita. Bagaimana? Mengadakan kesepakatan. Nah, mengadakan kesepakatan. Jadi kesepakatan kita anukan dulu kepada anak-anak. Kalau sudah anak sepakat, anak sudah tahu konsekuensinya apa. Baru di situ anak bisa disiplin. Jadi kita disiplin ini kita mengajarkan anak yaitu dengan cara pembiasaan. Bisa gitu kan di sekolah kita sudah diajarkan ya Bapak Ibu dulu ya. Pembiasaan, misalkan pembiasaan yang positif di TK kita itu apa saja? Setelah bermain harus dibereskan. Nah, jadi setelah bermain anak-anak membereskan mainannya sendiri. Kemudian apa lagi? Masuk kelas menaruh sepatu di tempatnya. Oke, jadi masuk kelas anak menaruh sepatu di tempatnya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Kebiasaan yang bisa mewujudkan akhlak, mewujudkan iman dan takwa. Apa? Ada Dari sekolah mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru di Sebelum Salim. sebelum pelaksanaan kegiatan diawali dengan doa. Diawali dengan doa, itu kebiasaan yang bagus. Kemudian apa lagi? Banyak ya Bapak Ibu ya. Di TK kita sudah banyak melakukan pembiasaan positif. Nah, tadi yang anak membereskan mainan setelah bermain itu mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu anak mampu bertanggung jawab. Oke. Jadi anak setelah bermain, anak membereskan, anak di sini memunculkan nilai bertanggung jawab.
Kemudian tadi juga yang menaruh sepatu di tempatnya itu juga nilai bertanggung jawab. Kemudian tadi yang salim, nah ibu salim ketemu sama buku salim. Nah di situ anak menghargai orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikannya dia menghargai orang lain. Seperti itu. Sikap santun. Gitu. Nah kemudian tadi berdoa. Nah berdoa sebelum kegiatan. Nah di situ juga memunculkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, seperti itu, G. Kemudian yang nomor 2 di sini. Konsep inti modul budaya positif yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 ibu motivasi perilaku manusia itu ada yang dari hukuman, ada yang penghargaan. Coba kalau yang hukuman ini bagaimana? Yang hukuman, motivasi perilaku manusia. Yang hukuman, dia memotivasi anak, tetapi melalui hukuman. melalui hukuman. Dan mungkin kayak seperti tadi itu ada kesepakatan dulu kalau kamu melakukan pelanggaran ini nanti konsekuensinya seperti ini kan ada sepakat dulu. Jadi nanti kalau anak-anak sudah melanggar dia tahu oh nanti apa akan diberikan ini soalnya kan sudah ada sepakat. Iya, jadi ada sudah mengetahui dulu. Nah, Terlebih dahulu. Oke, motivasi perilaku manusia yang hukuman ini termasuk motivasi yang ekstrinsik atau intrinsik. Eksternal atau ekstrinsik dari luar nih. Kemudian kalau yang penghargaan, motivasi perilaku penghargaan ini bagaimana contohnya? Penghargaan memberi juga, memberi pujian, memberi pujian. Kemudian misalnya sudah melakukan sesuatu bisa diberi diberi penghargaannya mungkin bisa apresiasi atau apa seperti itu. Jadi hukuman tadi adalah motivasi perilaku manusia yang hukuman itu adalah memberi hukuman kepada anak agar mampu melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan, betul katanya Bu Guru dan Pak Guru barusan bahwa anak itu melakukan sesuatu dengan mengharap imbalan atau mengharap penghargaan. Nah, sebenarnya motivasi perilaku ini boleh-boleh saja Ibu. Jadi di sini ada hukuman tadi. Nah, hukuman itu mungkin kalau anak sudah kelewat batas, bisa kita memberikan hukuman, namun harus sesuai dengan kodratnya, harus sesuai dengan porsinya. Nah, porsi anak. Jadi tidak terlalu menekan sehingga anak jadi down, sehingga anak menjadi ini jatuh intinya prinsipnya, akalnya gitu. Jadi nggak pas harus langsung blok gitu. Nah, penghargaan juga bisa. Kalau di TK biasanya kita memberi apresiasi dengan jempol saja ya Bapak Ibu ya. Hebat jempol, wah anak hebat, anak baik. Nah, bisa kita peluk. Nah, jadi ini adalah motivasi perilaku yang dari luar. Nah, motivasi dari luar ini bisa menjadi motivasi intrinsik dari dalam ketika kita sudah memberikan pembiasaan. Kemudian ada kesepakatan. Nah, jadi anak kalau sudah sepakat, ada pembiasaan, kan lama-lama jadi terbiasa. Nah, jadi terbiasa anak-anak kan langsung melakukan sudah terbiasa melakukan, jadi sudah motivasi dari dirinya sendiri. Nah, jadi motivasi perilaku ini dari luar dulu, baru nanti anak-anak bisa memunculkan kesadaran dirinya untuk berperilaku baik. Kemudian di sini yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bu, ada kebutuhan dasar hidup. Kalau kebutuhan hidup itu apa sih? Makan. Betul. Iya. Kebutuhan itu makan. Jadi anak kebutuhan dasar manusia itu dia butuh hidup, dia butuh makan, butuh air, butuh baju, butuh kebersihan badan, kesehatan, mandi dan itu. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia itu ingin diterima. Jadi dia butuh ingin diterima, butuh diterima. Coba. Seperti apa nih? Coba. Mungkin ini pengalaman Bapak Ibu guru di sekolah bagaimana muridnya berperilaku. Ternyata anak ini hanya ingin diterima, dia ingin disayang. Adakah yang seperti itu? Ada gitu. Caper ya. Jadi anaknya caper gitu. Jadi dia ingin diterima, ingin disayang. Kemudian lagi ada kebutuhan dasar penguasaan.
Jadi dia ingin ingin diakui keterampilannya, prestasinya, ingin diakui. Jadi penguasaan dia ingin diakui kelebihannya. Nah, kemudian di sini ada lagi konsep inti modul budaya positif selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ada berapa Bapak Ibu? 5. Ada 5. Coba apa saja? Pendukung, Membuat merasa bersalah, memantau manajer. Nah, di sini posisi kontrol penghukum. Ibu guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Adakah yang seperti itu? Ada gitu. Ada ya kita nulis nggak boleh istirahat. Ya. Soalnya aku suruh, ayo Ridho, ada nulis nggak boleh istirahat ya. Oke. Kemudian di posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Bagaimana? Ada yang seperti itu gitu? Ada. Karena kamu ini. Iya. Pengalaman ya ini ya. Sama kamu. Iya, pengalaman. Ini pengalaman saya Ibu ya, membuat merasa bersalah. Ini kayak saya nih ikut sekolah penggerak, guru penggerak ini membuat merasa bersalah. Wah, ternyata saya seperti itu. Jadi posisi kontrol saya saat itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu Sama. merasa bersalah gitu. Kemudian yang ketiga di sini adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman enak ya. Anak-anak bisa Main. main gitu. Kemudian untuk pemantau. Pemantau. Kalau posisi kontrol pemantau, guru ini mengawasi ya. Mengawasi. Oke. Kalau sebagai manajer, yang menuntun sesuai dengan filosofi kehandalan tadi. Kemudian di sini, yang sini adalah keyakinan kelas. Jadi konsep inti modul budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kok bukan pengaturan kelas? Ya? Kenapa kok keyakinan kelas ini kok bukan pengaturan kelas? Kalau pengaturan kenapa tadi? Tadi? Kalau pengaturan. Kalau keyakinan. Kalau pengaturan kelas itu hanya ini secara tertulis saja pengaturan kelas. Tapi kalau keyakinan yang sudah disebutkan tadi ada kesepakatan. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya. Oh iya, saya kan pernah buat keyakinan kelas sama guru, kalau saya telat saya begini. Jadi dia sudah tahu, dia sudah mereng-reng. Oh, nanti saya akan begini. Jadi sudah ada konsekuensinya, ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian selanjutnya itu adalah di sini ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini kita dituntut untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita nanti akan membuat anak merasa nyaman. Jadi ada penyelesaiannya. Ketika anak sudah membuat masalah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Dan kita tanyakan dulu apa, kok bisa seperti ini, kok bisa melakukan itu. Nah gitu. Jadi di situ ada penyelesaiannya. Anak nanti akan bercerita, aku begini karena ini. Bagaimana ibu guru menyikapi masalah itu? Nah itu nanti ada di segitiga restitusi. Kemudian kita sebentar lagi akan menonton sebuah video yaitu posisi kontrol itu. Jadi posisi kontrol guru di situ nanti kita menonton video guru di situ seperti apa sih guru itu, guru seperti apa saya, judulnya seperti itu. Saya buat di situ guru seperti apa saya. Jadi kita tonton video itu, kita nanti akan menebak posisi kontrol apa sih yang dilakukan oleh kita. Mbak Dewi ya waktu itu. Aku yang mundur berarti. Kalian ini apa kak? Kak? Dari yang mau dengar kak?
gak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok. Nunggu. Mentang kau Kayla, yang kerok gara-gara tahu kita semua hampir tidak belajar. Mentang ini, bukan saya bu. Gila. Siapa lagi yang mental? Kayla disco. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tempat-tempatnya. Kemarin sedang pagi gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, gak terlambat. Gak usah banyak alasan. Berdiri korban. Sepanjang pelajaran yang sampai hari ini, kau berdiri terus di depan. Udah ada terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke salah. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depanku. Kenapa bu? Berdiri kok di sini. Aduh, Misalnya kan udah terlambat kok, udah telat sekitar kan nggak masuk kok kemarin. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan nggak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku belum berdarah. Terus diantar ke rumah sakit, sudah terus sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Saya makan dan mendapat dan bisa ke sekolah. Hari ketiga terbalik, saya tidak masuk sekolah.
Itu Bapak Ibu. Saya melihat video itu berulang-ulang. Ya Allah, itu tetap menyentuh. Pertama kali saya tahu video ini, saya berpikir begini, oh, ternyata guru ini begini ya. Coba, kalau menurut Bapak Ibu guru semuanya, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu guru tadi itu apa? Dia tidak mau apa, betul, intinya dia itu mau membuat peraturan yang mana tujuannya bagus, mendisiplinkan anak lah seperti itu. Tapi dia mungkin salahnya, oh ada masalah ini, anak ini kenapa terlambat? Hanya dia kenapa tidak mau melihat gitu. Makanya mungkin alangkah baiknya mungkin guru itu tadi apa ya, kayak dipanggil lah, menyebabkan sehingga anak itu jadi iya. Tapi kalau tujuannya bagus, mendisiplinkan. Jadi tujuannya memang mendisiplinkan ya Bu ya. Tapi katanya Ibu guru tadi, guru ini tidak menanyakan sebabnya kenapa dia terlambat. Nah, itu. Jadi guru ini dia hanya melihat secara dari luar, tidak melihat apa sih sebabnya anak ini bisa terlambat. Nah seperti itu. Sedangkan anak ini dia butuh kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 itu. Dia butuh apa? Butuh rasa ingin diterima, butuh ingin disayangi. Nah ketika anak itu sudah butuh seperti itu, berarti kan guru itu harusnya menyayangi anak dan memperlakukan anak dengan sebaik mungkin dan menanyakan apa penyebabnya kenapa dia terlambat. Nah seperti itu. Nah ketika kita sudah berpikir seperti itu, secara tidak langsung panjenengan semua sudah masuk kepada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu Ibu. Ketika kita melihat sebuah masalah, nah kita melihat dulu apa sih penyebabnya, kita tanyakan, nah kemudian di situ ada penyelesaiannya. Nah, jadi secara tidak langsung panjenengan melihat video ini, panjenengan sudah masuk kepada segitiga restitusi. Nah di situ. Nah tadi sudah kita tonton. Nah di sini di video sebelumnya, video yang sudah kita lihat tadi, posisi kontrol guru itu adalah penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi si Kaila tadi itu dia merasa bahwa dirinya bersalah di situ karena teman-temannya sudah terobsesi, sudah mindsetnya teman-temannya karena si posisi kontrol guru yang menghukum, teman-temannya juga menghukum akhirnya kan. Nah Kaila datang, lempar sudah, lempar, nah, seperti itu gurunya gitu. Akhirnya Kaila dilempar. Nah setelah terakhir Kaila datang lebih dulu, teman-temannya masih belum ada yang datang, Kaila sudah datang, baru si ibu guru tadi itu menanyakan kepada Kaila, kenapa kemarin terlambat. Ibu guru menanyakan, temannya sudah siap ngambil kertas untuk dilemparkan ke Kaila. Nah itu adalah apa nih? Refleks dari si anak didik kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibu gurunya, seperti itu. Jadi ketika guru sudah mengecap anak itu begini, teman-temannya yang lain juga akan ikut. Nah itu. Nah di sini si Kaila tadi dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan psikologis yang Kaila butuhkan. Kemudian Kaila juga butuh kesenangan karena apa? Karena dia baru ditinggal ibunya. Jadi ibunya meninggal dunia, kemudian besoknya Kaila masuk itu. Jadi di sini Kaila butuh merasa senang. Ternyata banyak yang menangis ya Bapak Ibu ya, menyentuh ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut ya. Nah di sini saya sudah buat keyakinan kelas bersama anak-anak kemarin. Nah di sini keyakinan kelas yang sudah saya buat sama anak-anak. Ini videonya udah kerja. Baik. Jadi keyakinan kelas yang sudah saya sepakati sama anak-anak yang seperti tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa anak itu membuang sampah di tempat sampah, membersihkan mainan setelah bermain,
kemudian menghargai teman, jadi dia tidak bertengkar. Jadi ketika salah dia minta maaf, seperti itu. Kemudian dari kegiatan kelas yang sudah saya buat sama anak-anak kemarin, itu bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan universal, antaranya adalah tanggung jawab, kemudian kejujuran. Nah, jujur. Jadi anak itu kita sepakati ketika kita melihat benda yang bukan miliknya, kita tidak boleh mengambilnya. Nah, di situ memunculkan nilai kebajikan universal, yaitu kejujuran. Kemudian di situ juga ada kesabaran. Kesabaran itu kita buat ketika anak antri, anak mau mengantri. Jadi apa yang dia, misalkan dia mau ngambil tugas, antri ya, gantian. Nah, seperti itu. Ketika mau mencuci tangan, mau makan, sebelum makan mencuci tangan, mereka juga antri. Dan di situ melatih kesabaran. Kemudian di situ juga kemarin kita membuat kesepakatan kelas itu memunculkan nilai mandiri. Nah, mandiri, jadi anak tuh makan bekal sendiri, membuka bekal sendiri. Kemudian ketika ada yang berceceran, mereka bersihkan. Nah, di situ tanggung jawab juga. Kemudian selanjutnya, nah di sini nih kayak kelas ini sebenarnya video Bapak Ibu, cuma tidak muncul. Nah, di sini yang pertama di sini, nah yang ini adalah anak membuang sampah. Kemudian yang ini, yang gambar kedua ini, nah ini ada anak dia sedang menangis karena sama temennya nggak sengaja kena tendang. Nah yang ini, nah ini kena tendang sama temennya, dia menangis nggak sengaja. Kemudian si Hamzah, kan Hamzah ya yang menendangi ini menangis karena kena tendang sama Hamzah. Karena kita sudah berkesepakatan kemarin sama teman sama anak-anak, jadi kalau ada kesalahan minta maaf. Nah di sini Hamzah langsung meminta maaf kepada Iin. Nah seperti itu. Kemudian yang gambar ketiga ini antri. Nah ini antri. Ini anak ini mengantri untuk mencuci tangan. Nah, kemudian, nah di segitiga restitusi. Nah kasus pertama yang tadi sudah saya sebutkan di sini. Ini yang tadi yang Iin sama Hamzah sedang Hamzah tidak sengaja menendang si Iin yang nangis tadi. Kemudian Hamzah minta maaf. Nah, dan di segitiga restitusi, nah ini segitiga restitusinya ini. Nah segitiga restitusi ini di sini saya menanyakan kepada Hamzah, apa kemarin kok bisa ini menangis, saya ditukan. Hamzah bilang, aku nggak sengaja Bu, aku kena nendang ininya. Hamzah jawab seperti itu. Kemudian Hamzah melakukan apa setelah itu supaya ini bisa diam, bisa nggak nangis lagi? Aku minta maaf Bu sama Iin, terus aku bilang sama Iin, aku nggak mau mengulangi lagi. Aku kan nggak sengaja Iin, katanya Hamzah seperti itu. Oh benar bilang seperti itu. Iya Bu, kemarin. Oh jadi kemarin Iin dia nggak nangis karena Hamzah sudah minta maaf dan tidak mau mengulangi lagi. Ya, seperti itu. Kemudian saya tanyakan lagi di sini, kemarin kita membuat keyakinan kelas apa saja, saya gitu sama Hamzah. Hamzah menjawab di situ, aku kalau salah minta maaf Bu Guru. Ya, aku kalau makan nggak berceceran Bu Guru. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dari konsep budaya positif ini, konsep inti modul budaya positif kita yang nah ini ada 6 pembahasan tadi, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah seperti itu. Jadi kita bisa melakukan dari 6 pembahasan ini, bisa kita lakukan secara bertahap ya Bapak Ibu. Namanya kita akan berubah menjadi lebih baik, selangkah lebih maju. Jadi tidak semudah membalikkan tangan. Seperti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita sudah buat ya Bapak Ibu ya, kita sudah buat bahwa anak harus antri, anak harus meminta maaf ketika salah, anak nyampe ke sekolah ketemu sama guru mengucapkan salam, kemudian salim, kemudian membaca Asmaul Husna sebelum masuk kelas, ada ngaji, kemudian banyak sekali ya Bapak Ibu ya keyakinan kelas yang sudah kita buat.
Kemudian pengajaran adalah mengajar. Kemudian sedangkan mengajar itu adalah memelihara. Jadi sama, menuntun tadi sudah jadi satu kesatuan, menuntun. Jadi masuk kepada konsep inti modul budaya positif. Mungkin dari pembahasan tadi ada yang mau ditanyakan, monggo, terkait video yang sudah ditonton, terkait pembahasan yang sudah kita diskusikan, monggo. Sudah? Sudah, nggih? Baik. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua, nggih. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, jika ada kelebihan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan bahagia, guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini konsep inti modul budaya positif itu ada 6. Yang pertama di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu antaranya perubahan paradigma, itu dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi berarti kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita dengan cara yang berbeda-beda, jadi sesuai dengan karakter siswa tersebut. Nah, apakah itu sudah kita lakukan di sekolah kita? Nanti jawabannya. Kemudian di sini yang kedua, disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi kepada siswa secara intrinsik. Jadi secara dari dalam. Saat memotivasi intrinsik sudah muncul dari diri mereka, maka akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal dan mewujudkan disiplin positif dalam jangka panjang tanpa terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Nah, jadi di sini tujuannya kita menanamkan disiplin positif kepada anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam, seperti itu. Jadi di sini ketika kita sudah memberikan motivasi secara intrinsik, ini akan bisa mewujudkan anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan anak bertanggung jawab, anak mampu mandiri, anak mampu mandiri, antri, kemudian dia saling menyayangi. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Setelah disiplin positif ini kita tanamkan, maka ketika sudah muncul dari dalam diri anak, maka ini akan berjangka panjang. Jadi anak tidak tergantung dengan hukuman, tidak tergantung dengan hadiah. Misalkan aku kalau melakukan ini aku dikasih apa sama bu guru ya. Jadi tidak seperti itu lagi. Jadi anak itu butuh kesadaran dari dalam. Nah, siapa yang nanti yang mempengaruhi? Ya kita sebagai pendidik, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah nilai-nilai kebajikan merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah fondasi. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sudah tahu profil pelajar Pancasila, nggih? Pastinya. Apa saja coba? Mandiri. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya Pak Dosa, berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, siap. Next, Pak Rijal. Nah, di sini keunggulan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini keunggulannya nih. Jadi keunggulannya itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menurut beliau pendidikan itu adalah sistem AMO. Artinya guru itu harus dapat menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa bisa berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Jadi tujuannya pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satunya ialah mengembangkan sesuai dengan kodratnya anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keunggulan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak di mana guru mampu membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berpihak kepada siswa, jadi sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Kemudian yang ketiga di sini keunggulannya adalah sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, saat ini kita sudah memakai kurikulum merdeka gitu. Ini walaupun masih belum 100%, masih proses ya Pak Guru ya. Ini kepala sekolah saya itu sesuai dengan kurikulum merdeka gitu. Nah, selanjutnya lagi di situ sesuai dengan tujuan sistem pendidikan Indonesia, yaitu sistem pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan semua potensi diri setiap siswa untuk bisa mencapai kesejahteraannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Jadi ketika kita sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin dulu Bapak silakan. Nah, jadi mohon maaf. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi, maka potensi yang ada pada anak itu akan meningkat sesuai dengan kesejahteraannya, sesuai dengan kodratnya. Kemudian Pak Rijal. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah, seseorang ketika sudah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan bertanya seperti ini. Nah, ia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari luar apa dari dalam? Dari luar nih. Nah, jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia tergantung dengan hukuman. Dia takut mendapatkan hukuman. Nah, itu yang akan terjadi kepada anak didik kita ketika kita sudah memberi ngejudge misalkan. Nah, jadi anak akan takut dihukum. Jadi dia akan melakukan itu karena takut akan hukuman. Nah, kemudian yang kedua di sini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya orang dengan motivasi ini itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk motivasi apa? Dari dalam apa dari luar? Internal apa eksternal? Eksternal nih. Nah, jadi penghargaan yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah motivasi dari luar juga. Nah, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Nah, dia berharap ada penghargaan di situ. Nah, jadi tidak anak yang intinya dia melakukan sesuatu karena ada hukuman, karena penghargaan, itu juga tidak baik. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Apakah bisa menjadi motivasi internal? Lihat yang nomor 3 di sini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ketika dia bertanya, saya kalau melakukan ini nanti suatu saat akan saya jadi apa ya? Nah, itu adalah motivasi internal. Jadi dia melakukannya karena kesadaran dirinya, dia ingin menjadi sesuatu yang dia inginkan, dia ingin menjadi sesuatu yang dia impikan. Nah, itu tugasnya
pendidik, tugasnya keluarga, tugasnya lingkungan sekitar kita. Nanti bagaimana kita menerapkan budaya positif agar anak mampu mewujudkan motivasi secara internal. Kemudian next Pak Rijal. Oke. Yang B di sini apa ini ya? Hukuman apa ini Pak? Hah? Oh, iya. Hukuman apa? Nah, yang selanjutnya di sini adalah hukuman penghargaan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa murid hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, jadi hukuman itu hanya satu arah, jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tiba-tiba ketika anak salah, kamu saya hukum. Nah, itu adalah dari gurunya, tidak ada tidak ada kesepakatan antara guru dan murid di situ. Jadi hanya bersifat satu arah saja. Jadi hanya kita yang menentukan. Itu adalah hukuman. Kemudian disiplin itu dalam bentuk konsekuensi. Jadi hukuman itu ada satu arah, kemudian kalau disiplin itu konsekuensi. Jadi ketika kita memberikan motivasi budaya positif pada anak, kita memberikan kedisiplinan kepada anak, itu ada kesepakatan antara guru dan murid agar anak menjadi disiplin. Misalkan anak melakukan pelanggaran, oh iya, aku sudah membuat kesepakatan sama guru, kalau aku melanggar ini, aku beginiin. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan. Nah, ini. Jadi sudah terencana atau disepakati oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, jadi guru dan murid itu sama-sama sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan mereka terima apabila mereka melakukan pelanggaran. Nah, itu. Kemudian yang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah perilaku guru kepada murid secara melalui pendekatan. Nah, di sini ya, dan juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi di sini itu menciptakan kondisi murid itu mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa bahwa aku salah, aku akan dihukum. Tidak. Jadi kita itu menggali apa masalahnya anak, kemudian kita cari tahu apa kamu kok bisa melakukan seperti ini, kenapa. Kita membantu anak untuk mencari solusinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu restitusi. Jadi kita mendampingi anak agar anak mampu menyelesaikan masalahnya masalahnya tersebut. Kemudian next. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok keyakinan? Nah, karena keyakinan ini merupakan nilai-nilai keselamatan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Misalkan keyakinan kelas kita hanya menulis tidak boleh datang terlambat, masuk kelas harus rapi misalkan, menjaga kebersihan, hanya ditulis saja. Tapi kita tidak memberikan kesepakatan kepada anak, kita tidak memberi keyakinan. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas kepada anak, kita harus antri ya. Itu kita tanyakan lagi kepada anak, kita membuat kesepakatan di situ. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ diantaranya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru itu di sini mempunyai 5 posisi kontrol. Penghukum, yang pertama di sini penghukum, ya. Penghukum itu
guru itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Jadi kalau guru yang sudah mempunyai perilaku penghukum, dia akan melakukan segala hal, maksudnya apa yang harus tercapai itu dengan hukuman. Ketika anak tidak melakukan tugas, dia dihukum. Ketika anak melanggar, dia dihukum. Itu guru yang penghukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yaitu merasa bersalah, guru akan menggunakan suara lebih lembut yang membuat orang lain merasa bersalah. Ini pengalaman ya Bu Guru ya. Pengalaman Bapak Ibu, pengalaman saya. Di sini saya terkadang membuat anak itu merasa bersalah. Itu dengan saya itu benar, saya berkata lembut kepada anak-anak. Tapi di situ menekankan bahwa anak itu bersalah. Misalkan seperti ini contohnya. Kamu lagi ngapain? Bu Guru ini ya dari tadi sudah capek kamu, tapi kamu kok seperti ini? Kamu tuh maunya apa sih? Nah, itu anak kamu merasa minta salah. Memang benar suara saya lembut, tapi dengan kata-kata itu kan membuat anak merasa bersalah. Nah, itu nih. Kemudian yang sebagai teman. Nah, guru bisa sebagai teman, yaitu menimbulkan perilaku positif. Ya, teman itu bisa menimbulkan perilaku positif dan negatif. Jadi, guru yang menimbulkan perilaku positif, guru yang berperilaku sebagai teman itu bisa menimbulkan perilaku positif dan negatif, Bapak Ibu. Jadi positif itu kalau kita menjadi teman, nah positifnya apa? Anak akan nurut kepada kita, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa mengerjakan tugas bersama teman. Jadi dia akan leluasa melakukan sesuatu hal karena dia bersama teman. Nah, gitu. Jadi kita di sini sebagai teman seperti itu positifnya. Nah, negatifnya terkadang anak tidak mau kalau tidak bersama guru itu. Nah, gitu. Jadi misalkan gurunya berhalangan masuk atau ada kegiatan lain, anaknya sudah merasa dekat dengan guru itu, kadang dia tidak mau melakukan hal yang lain gitu. Kalau nggak sama guru tadi, nah seperti itu. Jadi kita sebagai teman kepada anak-anak itu ada positif, ada negatifnya juga. Kemudian di sini sebagai pemantau. Nah, pemantau itu berarti kita mengawasi. Ketika kita mengawasi anak-anak, kita juga bertanggung jawab atas perilaku anak. Nah, jadi ketika kita memantau anak melakukan itu, wah, saya tahu bahwa anak melakukan itu, saya harus bertanggung jawab dong dengan apa yang mereka lakukan. Jadi itu kita bertindak sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, manajer ini berarti menuntun tadi, seperti Ki Hajar Dewantara sebutkan bahwa guru itu sebagai among, itu penuntun. Nah, di sini manajer ini juga sama. Manajer itu menuntun juga karena apa? Karena guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya, kemudian mencari solusinya, kemudian mendukung murid agar mencari solusi yang atas permasalahannya. Di situ kita sebagai manajer sama dengan yang disampaikan oleh Hajar Dewantara. Gitu. Nah, di sini yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari seseorang yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di situ ketika kita bertindak sebagai menstabilkan identitas, berarti kita menstabilkan anak tadi yang gagal tadi. Misalkan ada salah satu murid saya, dia selalu cari perhatian, dia selalu membuat kesalahan, membuat keonaran. Karena dia hanya ingin dapat perhatian dari guru. Nah, di situ kita harus menstabilkan identitas anak. Kenapa anak melakukan itu? Ada rasa apa? Apakah kamu melakukan itu? Ada kepuasan? Nah, seperti itu. Jadi nanti kita tahu apa sih masalahnya anak. Di situ kita menstabilkan anak. Itu supaya anak bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi. Terima kasih. Jadi itu adalah aksi nyata
modul 1.4 mengenai budaya positif.